Heboh media-media di Indonesia berbondong-bondong mengabarkan katanya ada aksi massa, aksi ratusan warga Palestina di Gaza yang muak terhadap keberadaan gerakan HAK dan mereka meminta agar gerakan HAK di Gaza ini keluar dan melepaskan dominasinya di tengah-tengah Gaza. Demonstrasi ini lalu dimention oleh Perdana Menteri Israel Netanyahu yang dia sebutkan sebagai perkembangan positif. Sebetulnya apa sih yang terjadi di sana? Dan sejauh mana fakta dan kebenaran dari kabar tersebut? Kita akan bahas dalam konten kita kali ini bersama saya Muhammad Hussein Gaza. Alhamdulillah, bantuan-bantuan kalian terus disalurkan ke Gaza melalui lembaga yang kami kelola, lembaga INH. Selama Ramadan kami sudah eksekusi ribuan porsi buka puasa untuk warga Gaza, ya untuk anak-anak di sana yang sedang membutuhkan makanan dan minum kita. Alhamdulillah sampai hari ini, sampai siang kamu di sini, bantuan-bantuan kita terus dieksekusi oleh tim kami yang ada di Gaza. Masya Allah. Teman-teman ingat, ketika bantuan kita sampai ke Gaza, yang mereka rasakan bukan hanya kenyang dan hilangnya rasa dahaga, tapi mereka juga merasakan ada satu perhatian besar yang mereka dapatkan dari saudara mereka di Indonesia. Itu yang mereka sampaikan kepada saya. Mereka sampaikan kepada saya dengan jelas bahwa bantuan yang sampai dari Indonesia ke Gaza tidak hanya membuat perut kami kenyang, tapi membuat semangat kami meningkat. Karena kami sadar bahwa kami tidak sendirian dalam perjuangan ini. Maka lanjutkan terus semangat kita dalam membantu mereka. Jangan berhenti. Kalau penjajahan itu konsisten, kita harus lebih konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma. Teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Muhammad Hussein di channel Muhammad Hussein Gaza, dan hari ini kita akan membahas satu pembahasan yang sebetulnya sudah saya bahas di konten sebelumnya. Namun saat itu kondisinya kurang pas, jadi tidak kondusif. Maka saya harus buat satu ulasan baru yang akan ada tambahan serta lebih lengkap dari sebelumnya. Teman-teman, ratusan warga Gaza turun ke jalan-jalan di beberapa wilayah terpisah di selatan, tengah, dan utara. Mereka meneriakan yel-yel agar gerakan HAK ini keluar dari Gaza. Sebelum kita bahas lebih lanjut, satu hal dulu yang harus kita sepakati, bahwa semakin besar perpecahan yang terjadi dalam tubuh warga Palestina, semakin akan menguntungkan pihak Israel. Maka dari itu mereka paham cara agar kekuatan para pejuang ini melemah adalah dengan cara terus dipecah-pecah. Dan divide et impera atau metode pemecahan grassroots atau ya kalangan politisi di satu negara yang sedang dijajah, itu adalah metodologi yang lama dan usang, namun masih relate untuk digunakan di setiap masa. Indonesia juga pernah merasakan divide et impera, di mana sebagian kelompok di Indonesia dirangkul, sebagian diinjak. Kita menyebutnya politik belah bambu. Kalian tahu bagaimana kalau kita membelah bambu? Belah bambu bukan seperti ini, berat. Belah bambu caranya apa? Dipotong dulu tengahnya, ces gitu ya, bambu panjang nih, potong tengahnya, cerp ya, dibelah dikit, lalu taruh bawah, satu diinjak, satu diangkat. Itu loh, itu cara efektif membelah bambu. Jadi setelah terbagi menjadi dua, ya satu diinjak oleh kaki, satu diangkat oleh tangan. Jadi bukan sekedar memecah belah doang, tapi satu diperlakukan secara semena-mena, satu lagi diangkat setinggi-tingginya. Untuk apa? Untuk menghasilkan satu kecemburuan sosial, satu konflik sosial yang ada di tengah masyarakat. Itu namanya divide et impera, politik belah bambu. Dan itu yang pasti juga terjadi di Gaza. Kita semua nggak bisa membantah hal ini. Perpecahan yang ada di tubuh Gaza ini pasti ada andil besar dari yang namanya penjajah itu. Namun sebetulnya sebesar apa sih perpecahannya? Ini menjadi hal yang perlu untuk kita bahas. Karena setiap kali saya ngisi kajian di berbagai forum, di masjid-masjid, di kampus-kampus, ini menjadi pertanyaan yang best seller. Pertanyaan favorit sejuta masa. Ada contoh ketika saya di Lampung, ada yang bertanya itu,
Ustaz Husain, kenapa itu hijau dan kuning, hak dan Fatah itu nggak mau bersatu? Kenapa mereka tidak bersatu saja? Kenapa mereka berpecah belah? Kenapa mereka sering bermusuhan? Saya tanya balik, Bapak kata siapa mereka berpecah belah, Pak? Kata siapa mereka bermusuhan? Ya, saya mendengar. Nah, gitu. Selalu ntar ketika dikejar sumber dari mana, nggak jelas itu. Memang sumbernya nggak jelas. Sebetulnya ini adalah informasi lama. Bahwa perpecahan antara H dan F ini perpecahan yang terus berjalan dan seolah-olah gaungnya itu besar sekali. Padahal nggak sebesar itu, teman-teman. Saya tinggal di Gaza sejak 2011 sampai 2023. Saya berinteraksi dengan orang-orang simpatisan gerakan H atau gerakan F. Mereka ya di Gaza itu mereka baik orang-orang H, orang-orang F, mereka sholat di masjid yang sama. Mereka kuliah di kampus yang sama. Mereka belanja di pasar yang sama. Mereka main bola, main futsal di lapangan yang sama. Jadi jangan seolah-olah ini adalah permusuhan abadi yang tidak bisa bersatu. Memang pernah ada semacam pertumpahan darah antara kedua partai ini. Tahun 2007. Orang-orang F menyebutnya ini al-inqilab atau kudeta. Sementara orang-orang H menyebutnya Hasyim Askari. Saya mau bicara sedikit akarnya deh. Gerakan Fatah ini gerakan yang sekuler. Dan mereka lebih tua usianya, lebih lama. Sementara gerakan H ini gerakan baru. Lahir setelah Intifada pertama tahun 1987. Dan ketika baru lahir, gerakan H ini awalnya bukan gerakan partai politik. Mereka adalah ormas, organisasi masyarakat. Didirikan oleh Syekh Ahmad Yassir rahmatullah alaih. Mereka memiliki satu ideologi namanya perlawanan. Makanya namanya Harka al-Muqawamah, gerakan perlawanan. Beda dengan gerakan F yang perjuangan mereka dengan cara apa? Perundingan, mufawadah. Jangan buru-buru kita menyalahkan kedua-duanya, enggak. Perlawanan bersenjata dibutuhkan, perundingan juga dibutuhkan. Sama seperti masa-masa Indonesia ketika menjelang kemerdekaan. Gerakan perlawanan dikomando oleh Jenderal Sudirman. Sementara gerakan perundingan dikomando oleh Soekarno. Jadi dua-duanya saling melengkapi. Itu dulu teman-teman. Kita lihat ada kesamaan yang mendasar antara kedua gerakan ini. Dua-duanya berusaha untuk mengembalikan kemerdekaan Palestina. Meskipun cara atau metodologinya beda-beda, itulah fitrah manusia, akan selalu ada perbedaan. Akhirnya di awal-awal tahun 2005, Ormas H ini bermetamorfosa menjadi Orpol. Kenapa? Karena bagi mereka, kita nggak bisa masuk ke dalam tatanan pemerintahan kalau kita tidak berubah bentuk menjadi partai politik. Akhirnya mereka sepakat, oke lah, kita masuk ke menjadi partai politik dan bertarung secara fair dalam sistem demokrasi. Itulah kenapa tahun 2006 mereka masuk dalam pertempuran pemilu di situ, pemilihan umum. Untuk pertama kalinya, gerakan H masuk ke dalam ranah politik dan bersaing dalam pemilu. Di sisi lain, pihak F, Fatah, yang dekat dengan Amerika, mereka melihat, wah ini nggak mungkin menang H ini. Oke lah, sudah ada banyak simpati dari warga terkait dukungan terhadap H ini. Tapi kayaknya nggak akan bisa memenangkan kalau masuk dalam pemilu. Maka dibuatlah pemilu serempak, baik di Gaza maupun di tepi barat. Alhasil apa yang terjadi? Gerakan H menang telak. Menang telak dan pihak Amerika, Inggris ya, dan Israel ini harus mengakui. Tapi mereka tidak mau mengakui. Mereka tidak mau menerima kenyataan bahwa gerakan H ini menang dalam pemilu. Maka bahkan itu mereka jadikan momen untuk semakin memecah, memperbesar, memperuncing konflik antara gerakan hijau dan kuning ini. Sampai akhirnya tahun 2007 terjadilah pertempuran berdarah, ratusan warga meninggal sesama mereka. Akhirnya gerakan H di situ menguasai Gaza, gerakan F menguasai tepi barat. Mulailah ada dualisme saat itu. Jadi ada dua pemerintahan. Di tepi barat ada Perdana Menterinya Salam Fayyad, di Gaza ada Perdana Menterinya Ismail Haniyah. Di sana ada Menteri Penerangan, di sini ada Menteri Penerangan, di sana ada Menteri Pendidikan, di sini ada Menteri Pendidikan. Dualisme. Namun semua dualisme itu berakhir tahun 2012. Dan saya saksi mata. Saya hadir ketika para petinggi gerakan H, mereka menyambut para petinggi gerakan F datang dari tepi barat, berkumpul di rumahnya Asy-Syahid Ismail Haniyah. Berkumpul
Lalu mereka menandatangani fakta rekonsiliasi. Meleburlah. Mereka semua sudah sepakat, kita nggak bisa terus-terusan pecah seperti ini. Kita harus bersatu. Kita harus buat kabinet bersatu. Akhirnya mereka membuat kabinet bersatu dan Syahid Ismail Haniyah yang tadinya menjabat sebagai Perdana Menteri, dia melepaskan baju jabatannya. Oke, saya akan melepas. Semua kementerian di Gaza dinetralisir. Tidak boleh ada kementerian. Cukup satu pemerintahan, yaitu di Ramallah. Indah kan? Jadi bersatu. Makanya sejak saat itu dibuat semacam pembagian tugas. Semua menteri-menteri ada di wilayah Ramallah, tepi barat, tapi semua wakilnya ada di Gaza. Contoh, Menteri Pendidikan ada di Ramallah. Wakil menterinya di mana? Di Gaza. Menteri Pertahanan ada di Ramallah. Wakilnya di Gaza. Sama seperti itu semuanya. Artinya sudah ada persatuan, teman-teman. Nah, itu dulu yang kita fokuskan. Namun, lagi-lagi, Israel nggak akan senang dengan persatuan ini. Jadi mereka berusaha terus membangun narasi bahwa ini gerakan hak, gerakan yang melawan ini adalah sumber biang kerok kerusakan kalian. Maka dari pertama, ketika 7 Oktober pecah, itu ya, genosida Israel terhadap Gaza, mereka menggunakan narasi-narasi yang nggak berubah. Kami berusaha menghabisi teroris yang ada di Gaza. Kami berusaha memecah kekuatan teroris. Mereka selalu menggunakan istilah teroris. Dan mereka senantiasa memberikan selebaran-selebaran. Israel itu rajin banget bagi-bagi selebaran itu. Wahai para penduduk Gaza, ketahuilah bahwa sumber permasalahan kalian adalah gerakan hak ini. Kalau kalian mau selamat, maka silahkan bongkar, sebutkan kepada kami di mana lokasi para pejuang-pejuang hak. Menjauhlah dari mereka. Itu. Jadi ada usaha bagaimana Israel ini menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap gerakan perlawanan. Contoh lainnya apa? Dengan cara membantai sipil. Terus, pokoknya siapapun yang berafiliasi dengan gerakan hak, hati-hati. Kalau anak kalian itu pejuang perlawanan, pasukan perlawanan, maka semua satu keluarga itu, bapaknya, ibunya, adiknya, kakaknya, semuanya berhak dibunuh. Karena bagi kami mereka adalah teroris. Itulah cara berpikirnya Israel. Tidak hanya keluarganya. Kalau sepupu kalian itu juga atau anggota perjuangan, maka kalian juga berhak dibunuh. Terus, jadi bayangkan 600 hari warga Gaza dipaksa untuk mengikuti narasi dari Israel. Bahwa masalahnya adalah gerakan ini. Bukan kami orang baik. Gerakan inilah yang katanya ya menanamkan roket-roketnya di bawah rumah sakit. Melontarkan serangan-serangannya dari pemukiman. Tidak ada satupun yang terbukti. Sudah banyak media-media yang turun ke Gaza, baik itu lokal, internasional, turun dan tidak satupun terbukti adanya tuduhan tersebut. Katanya rumah sakit Indonesia di bawahnya ada terowongan pejuang. Setelah dikuasai oleh Israel, nggak ada ternyata. Mereka sudah terlanjur membunuh ratusan dokter-dokter di situ, di wilayah Gaza. Nah jadi sekali lagi narasi ini memang sudah dibuat sejak lama. Berkali-kali setiap hari. Jadi warga Gaza itu dipaksa. Kalian harus mengakui kalau masalah di dia. Kalau kalian nggak ngaku, kami gempur terus. Kami nggak akan berhenti membantai anak-anak wanita kalian. Sampai kalian setuju, sepakat dengan narasi kami. Bahwa gerakan hak ini adalah masalah biang kereknya. Nah jadi teman-teman, nggak mudah menjadi posisi warga Gaza itu. Jadi mereka dipaksa untuk memusuhi darah daging mereka dengan apa? Dengan tekanan pembantaian. Dibombardir. Memang nggak mudah. Jadi kalaupun ada segelintir orang yang akhirnya menyerah, akhirnya oke lah kita nggak kuat, ayo kita akan yel-yel untuk mengusir mereka. Kita pun harus wajari sebetulnya, nggak mudah jadi mereka. Meskipun pada faktanya aksi demo yang terjadi di beberapa wilayah terpisah itu tujuan utamanya bukan mereka menolak gerakan ini, bukan. Karena kalau kita melihat dari spanduk-spanduknya, baleho-balehonya, tulisan-tulisannya itu nggak ada tulisan-tulisan yang mengutuk gerakan itu. Isinya adalah menunjukkan bahwa kami ingin hidup. Kami tidak mau dunia diam dan bungkam. Kami juga berhak hidup mulia itu. Namun di tengah aksi itu ya ada beberapa orang yang memanfaatkan psikologi massa yang tidak terkontrol untuk meneriakan yel-yel yang akhirnya diikuti oleh masyarakat itu. Nah teman-teman, jadi kita harus melihat dari banyak perspektif masalah ini. Ada yang menganggap bahwa wah ini gerakan hak ini memang ambisius sekali, ingin menjabat, ingin mengontrol.
Saya sudah jelaskan di video sebelumnya, apa artinya mendapatkan jabatan dalam gerakan perlawanan di Gaza. Nggak seperti di kita, jabatan itu dikejar-kejar. Jabatan itu dicari-cari, bayar miliaran agar kita bisa menjadi pimpinan partai atau menjadi misalnya menteri-menteri dari partai itu. Karena cuannya banyak, karena masa depannya jelas. Tapi kalau di Gaza enggak. Kalau kalian siap untuk menjabat, artinya kalian siap untuk ditarget oleh Israel. Dan kita lihat, semua politisi gerakan itu sudah syahid. Bukannya artinya bagi mereka sebuah kerugian, bukan. Tapi bagi mereka, itu adalah risiko yang harus mereka ambil. Nah teman-teman, intinya teman-teman, makanya saya berusaha menyampaikan ini ya tidak kata-katanya, karena saya orang yang bersentuhan langsung dengan mereka. Saya orang yang memang hidup bersama mereka belasan tahun. Saya ingin tegaskan, saya bukan bagian dari gerakan H atau gerakan F. Saya sama sekali gak punya kepentingan. Saya adalah seorang aktivis dan jurnalis. Apakah gerakan H ini sempurna? Enggak. Yang namanya gerakan politik pasti akan banyak cacat di situ. Apakah gerakan F lantas ini penjahat? Oh, enggak juga. Gerakan F juga, Fatah juga punya misi yang mulia. Mereka ingin Palestina merdeka, tapi dengan cara mereka. Jadi mereka sama-sama punya satu tujuan, hanya beda dalam mengorganize langkah mereka. Itu saja teman-teman. Maka kalau ada orang-orang Gaza yang nonton ini ya, kalian janganlah bawa-bawa masalah ini terlalu berlarut-larut sampai ke Indonesia, lalu yang diangkat itu perpecahannya. Jangan perpecahannya yang diangkat, persatuannya. Saya sudah jelaskan bahwa mereka sudah bersatu sejak lama. Adanya kabinet bersatu. Bahkan dari level militernya aja, sayap militer gerakan H itu sudah lama bersatu padu dengan sayap militer gerakan F dalam satu gerakan namanya Al-Ghufal Mushtarakah. Mereka sudah bersatu. Namun kalau ada statement yang saling menyerang antara petinggi politik F dengan politik H, namanya partai politik pasti akan ada perseteruan, nggak akan bersatu. Kita akan bahas insya Allah poin-poin lainnya tentang gerakan H dan F ini lebih mendalam di konten selanjutnya. Ini sudah cukup panjang ya, semoga kalian bersabar. Dan kalau teman-teman juga mau informasi ini bisa menjangkau yang lain, jangan lupa share seluas-luasnya. Sampai jumpa di konten selanjutnya bersama saya Muhammad Hussein Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.